kemudian Kiai Kotangontokusumo juga sudah kita jamasi dengan baik, dengan rapi, tetapi sok kadang-kadang ya, kalau Kiai Cerubuk itu tadi temperamental, memang katakan begini, ini katakan Kiai Cerubuk ini pada saat dibuka ini posisi seperti ini, tapi nanti setelah dijamasi dikembalikan seperti ini tidak bisa. Kadang temperamental, memang tipikalnya seperti itu. Saya menceritakan seperti ini tidak masuk akal, tetapi itu yang kami alami berkali-kali. Kami ikut menjamasi itu sejak zamannya Pak Nyuwono. Kami sudah menjadi bukannya tim tapi ikut jamasi Kiai Sirian itu tadi sejak zamannya Pak Rahmat. Itu kalau sudah tidak bisa dikembalikan, dibalik gini tidak bisa, terus ini begini tidak bisa, begini tidak bisa. Udah itu kita udah gembrobiah sudah, ya Allah Gusti, semua berdoa, ada menurut caranya masing-masing, ada yang sholawatan, memohon, ada yang istighfar dan lain sebagainya. Udah setelah itu alhamdulillah bisa lagi. Itu memang agak-agak nakal ya Cerubuk, tipikalnya seperti itu. Kemudian yang Kiai Kotangontokusumo ini kadang-kadang kita misalnya tahun kemarin sudah kita tata rapi lipatannya, kadang-kadang ada yang ringkap, dikembalikan balik, kembalikan balik. Ada kadang-kadang kayak bludru halus gitu, ada yang kasar seperti itu. Itu menandakan sebagai barometer tolak ukur keadaan Indonesia. Jadi, kalau pas kasar gitu ya Indonesia nanti ya banyak sekali gonjang-gonjengnya lah istilahnya. Tapi kalau mulus halus seperti bludru ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu yang kami amati. Maka setiap kali kita selesai menjamasi itu kepada penjamasnya, Bapak oleh-olehnya tadi apa gitu. Oleh-olehnya yang Kiai Kotangontokusumo tadi seperti ini gitu. Jadi karena berpuluh-puluh tahun cerita dari leluhur kita, pendahulu kita seperti itu, akhirnya kami menarik kesimpulan, oh ini barometer Indonesianya, begitu. Petilasan. Petilasan itu suatu tempat di mana yang Sunan Kalijogo itu pernah berdiam di situ. Artinya berdiam itu di dalam menyiarkan agama Islam. Yang Sunan Kalijogo itu karena dai keliling bukan hanya di Pulau Jawa saja, tetapi di luar Pulau Jawa juga. Bahkan tadi saya katakan di Malaya, di Malaka sana ada petilasannya. Beliau di sana dengan nama Syekh Maloyo di Malaka sana. Nah, karena beliau itu dalam berdai keliling itu tidak hanya 1-2 hari terus kondur, tidak, mungkin berdiam diri 1 bulan, 2 bulan, mungkin 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya tempat itu menjadi, menurut penduduk sekitar, diberi nama petilasannya yang Sunan Kalijogo Raden Syahid. Dan itu banyak sekali yang ada di Pulau Jawa ini. Itu, Kalau yang di komplek makam beliau yang di Kadilangu itu selain makam ada peninggalan apa? Ada sumur tua, lain-lain itu? Karena kita itu sekarang hanya 1 desa, 1 kelurahan Kadilangu ini. Saya bicara di dalam kelurahan Kadilangu aja, di samping situs-situs
purbakala yang ada di kompleks Makom Sunan Kalijogo ini ada pemakaman ahli waris juga yang ada di sana, kayak namanya Makom Astono Gendo. Kemudian itu Makom Pangeran Wijil kedua. Pangeran Wijil kedua ini sebelah barat dari sini. Ya. Kemudian ada Segaran itu. Segaran itu kata orang walaupun sekarang bentuknya air seperti itu, dulu orang banyak sekali mengambil air itu untuk berkah. Terus ada Gedong Pangeran Wijil 5 di sebelah timur. Kemudian ada masjid tentu saja peninggalan beliau. Terus ada Ndalem Notobratan. Itu Ndalem Notobratan itu dibangun oleh keluarga Notobratan. Jadi setelahnya yang Pangeran Wijil ke-5. Di daerah Merapen itu dulu konon ceritanya juga digunakan untuk membuat keris itu tadi oleh Empu Supo. Begitu banyak peninggalan petilasan yang lain. Jadi batu tempat duduk beliau ada yang mengatakan untuk semedi, introspeksi diri istilahnya, untuk apa namanya untuk semedi kalau bahasa Jawanya. Ada itu di depan sana, nanti bisa kita lihat. Kemudian ada sumur yang tua itu sepengetahuan kami itu dulu ada di belakang masjid dan di samping masjid. Kalau di samping masjid masih, cuman sudah tidak dipakai oleh warga karena sudah memakai PDAM. Dulu pakai pompa Dragon itu. Yang di sini karena lama tidak dipakai, akhirnya untuk pembangunan ditutup. Ada sumur. Sekarang muncul fenomena-fenomena baru. Nyun Sewu biasa yang ada di sekitar tempat-tempat keramat ini kadang muncul fenomena baru, misalnya sumur Panguripan, sumur Jolotundo dan lain sebagainya. Itu kami tidak bisa merangkan, itu ya munculnya hanya baru beberapa puluh tahun yang lalu aja. Ada gentong. Kalau gentong peninggalan yang Sunan Kalijogo ada di dalam sekarang untuk tempat air berkah itu. Gentong itu ada 2 dari tanah liat biasa. Bahkan pada saat itu gentongnya ada di samping sana, tapi kita pindah ke sini karena di sana untuk perluasan peziarah. Kami sendiri pada saat itu yang membawa itu sama 2 orang kita bopong dari tanah biasa. Cuman karena itu tempat wudhu yang Sunan yang 1, kemudian yang 2 untuk tempat beras, untuk pedaringan kalau bahasa Jawanya. Sekarang untuk tempat apa namanya air berkah. Dulu pada saat itu dipakai untuk tempat air berkah itu, leluhur-leluhur kami membawa air untuk mengisi gentong itu memakai keranjang. Bisa kita bayangkan ini mitos atau hanya apa, tapi kami ya mungkin ada pelajaran yang ditarik di situ. Apakah itu apa namanya ya, kesaktian beliau-beliau atau karena ada pelajaran yang lain di situ. Pakai keranjang dari Kali Jajar ini dibawa ke sini untuk mengisi air gentong itu. Sampai sekarang kita nalurikan karena sudah tidak sakti lagi orang-orang sekarang udah banyak makan minum aja. Sekarang dulu pakai pikulan karena sekarang sudah tidak manusiawi lagi pikulan, sekarang pakai gerobak. Ya, gerobak, tetapi tetap kita ambilkan dari Kali Jajar
Karena pada saat dulu pernah air jajar kering kerontang memakai air sumur itu malah berbau. Kemudian pada saat ada PDAM, perusahaan daerah air minum, tahun kami masih SD pada saat itu 76 atau berapa itu dipakai diisi dengan air PDAM malah berbau. Kita juga punya, sumur juga punya, PDAM juga punya, tetapi malah tidak untuk mengisi gentong itu, tetapi kita ambilkan dari kali jajar dengan cara sekarang pakai dorongan gerobak itu tadi. Insya Allah masih kita pertahankan, malah justru Nyun Sewu memang jarang sekali renovasi ada di masjidnya. Nah, cuman paling penggantian sirap. Dulu pernah diganti sirapnya. Sokonya itu masih asli? Masih, soko guru 4 itu masih. Masih asli seperti itu. Untuk masjidnya juga masih asli? Masih asli. Ada yang mengatakan begini, Mas. Jadi ada cerita yang mengatakan sebelum yang Sunan Kalijogo ikut membangun Masjid Agung Demak, beliau membuat masjid yang ada di Kadilangu ini sebagai prototipe gitu istilahnya. Setelah membangun ini Masjid Kadilangu ini, beliau membangun Masjid Agung Demak tentu saja dengan para wali yang lain. Sepengetahuan kami, Mbah Hasan Munadi itu santrinya beliau, muridnya beliau, termasuk juga Sunan Pandanaran itu juga santri beliau. Di Bayat sana cari soko kayu jati, kayu jati di daerah Kreo sana, itu mitos atau mitos itu bisa kita tarik begini. Mitos itu ya memang keadaannya seperti itu. Contohnya misalnya orang zaman dahulu, katakan yang Sunan Kalijogo zaman dulu harus sakti, harus kebal, harus sakti. Karena apa? Pada masa itu memang dibutuhkan seperti itu untuk menghadapi para orang-orang awam yang memang pada saat itu masanya masa kanuragan, masa kandel-kandelan kulit gitu. Kalau nanti misalnya tidak lucu kalau misalnya yang Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam, berbaur dengan masyarakat, kemudian dicoba oleh masyarakat, terus kemudian kan malah justru nggak lucu ya. Jadi memang harus kanuragan, kesaktian juga harus ada. Tapi kalau sekarang kesaktiannya manusia itu ya YouTube itu udah cuan-cuannya, pundi-pundinya sudah main YouTube. Itu jadi ada yang mitos keadaan yang sebenarnya, ada yang ini satu simbolis saja. Ada pelajaran yang bisa kita tarik di dalam itu. Jadi ada yang memang betul-betul seperti itu, ada yang simbolis seperti itu. Ada sebatang kayu jati kurang lebih 3-4 meter ya. Kurang lebih Ini dulu kayu jati, ada yang mengatakan untuk pembangunan Masjid Sunan Kalijogo, ada yang mengatakan untuk pembangunan Masjid Agung Demak, tetapi nyasar di sini. Sehingga di Sabdo, udah kamu di situ aja. Sampai sekarang masih ada di situ. Di Dukoh Pedukuhan sini, di belakang makom sini ada. Kayunya sampai sekarang masih. Di sungai itu ya? Ada sungai kecil itu. Tidak lapuk, Pak? Masih, karena berusia, ya termakan usia karena itu di dalam air mengapung gitu. Jadi ya ya agak keropos-keropos itu.
karomah itu yang ada keistimewaan beliau yang sangat bermanfaat sekali bagi kita. Secara umum saja, semisal bisa saya katakan air gentong peninggalan Sunan Kalijogo ini itu kan air mentah, tetapi orang yang minum di situ dengan lap berkah keramatnya yang Sunan, supaya diterangkan pasuryannya, kemudian supaya dibukakan auranya, kemudian disembuhkan penyakit, baik penyakit dohir maupun batin dan lain sebagainya. Itu ternyata para peziarah itu yang mengambil airnya dan meminum airnya itu datang lagi ke sini juga mencari air itu lagi. Nyun sewu, banyak sekali pejabat di daerah provinsi maupun di Jakarta, banyak sekali nyun sewu, ini saya cerita agak sedikit, itu banyak yang mengambil air untuk siraman putra putrinya pada saat mau menikahkan, kemudian membawa pulang untuk rumahnya supaya tidak kena atau dibersihkan rumahnya dari, istilahnya kalau Jawa mengatakan sawatan, balangan dari orang yang tidak suka dan lain sebagainya. Tuh banyak dibawa pulang untuk oleh-oleh. Syaratnya jangan digandulkan, ya, gandulkan misalnya ditaruh gembandul gitu jangan, dan jangan ditaruh di bawah nanti kalau dilangkai. Ya, cara penggunaan jelas tawasul wasilah yang Sunan, ya yang Sunan Kalijogo Raden Syahid, mohonkan kepada Allah supaya doa-doa kami terkabulkan. Ya Allah, kami mohon ini. Itu tawasul yang singkat seperti itu. Jadi hanya perantaraan aja. Ya, tapi kita tetap memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasulnya kepada Sunan. Iya, betul. Orang yang mulia, yang soleh. Itu keramat-keramat yang umum ya, keramat yang lain juga. Tempat-tempat ini misalnya Mas, bisa dikatakan dulu ada cerita ya sebetulnya tidak masuk akal, tetapi mungkin kalau kami ceritakan di sini hanya bahan aja, pengetahuan. Dulu ada orang Madura itu berziarah, itu dia mempunyai niat membuat masjid dan pondok. Itu dia membawa batu bata dari sini, dari kompleks ini. Itu ternyata justru tidak jadi-jadi dan batanya suruh mengembalikan. Tuh, tempat-tempat sini memang ya biasa, tempat biasa, cuman ya itu. Terus kemudian ada lagi misalnya justru ini dilakukan oleh karyawan kita. Ada penggawa masjid itu membawa bekas sirap, bekas sirap itu. Nah, itu kan dari kayu jati bagus, tebel. Nah, niat beliau itu untuk menggosok tembok semen itu loh. Ya, penggosok itu. Malah justru beliau sakit suruh mengembalikan. Ada lagi yang ini waktu pembuatan papan informasi ini, itu kan ini ada pohon kleco. Ini ada yang membawa akarnya, oyotnya pohon kleco itu dibawa sepanjang ini, mungkin untuk apa nggak tahu. Itu juga suruh kembaliin, orang yang sakit suruh kembaliin. Itu malah justru merebut sendiri, karyawan kita sendiri. Itu banyak
sekali keanehan-keanehan yang ada di sini, seperti misalnya tadi yang saya ceritakan soal pusaka itu tadi, penjamasan dan lain sebagainya. Ritual besar kalender tahunan itu satu, penjamasan pusaka. Tentu saja dengan nubuh rampe, tata cara macam-macam tidak kita ceritakan di sini, tetapi kalender tahunan kita yaitu penjamasan itu pada tiap bulan besar Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 10 besar. Kemudian haulnya yang sunan itu 10 Muharram, kemudian diawali dengan tahtiman Al-Quran dan lain sebagainya, pengajian dan lain sebagainya. Kemudian acara-acara ya kalender kegiatan yang lain, misalnya seperti Ramadan saat ini kita malam tadarusan, ba'da subuh kita pengajian, kemudian siang ini pengajian ibu-ibu dan remaja putri, nanti jam 3 sore habis sholat asar itu pengajian bapak-bapak dan sebagainya, seperti umum yang ada di daerah-daerah yang lain. Pengunjung yang paling banyak Rejab Ruah itu, Rojab, Sa'ban kemarin itu waduh sampai macet total. Kemudian pada hari-hari biasa yang paling banyak itu malam Jumat Kliwon dan Jumat Kliwon. Kalau Jumat Pahing, Pon itu biasa, tapi kalau pas Jumat Kliwonnya itu yang paling banyak. Tentu saja Sabtu, Minggu itu juga karena hari libur juga banyak sekali. Kami sering sekali menghimbau kepada para peziarah untuk satu, hanya memohon kepada Allah. Hanya Allah tempat kita bergantung. Yang sunan hanya perantaraan, kita berwasilah kepada beliau. Kemudian mungkin hal-hal yang tadi dikatakan apa? Saya kesirikan, misalnya ada yang sampai salah paham gitu, doa sampai nangis-nangis sampai ini, saya pemahamannya keliru misalnya. Memang banyak nyun sewu, memang banyak. Kadang juga sampai trans gitu, sampai apa namanya, kesurupan, trans sampai gitu-gitu, akhirnya ya hanya kita mengingatkan saja, mengingatkan sebatas, Pak, ini tempat ziarah bukan hanya jenengan tok yang datang, banyak sekali rombongan yang rawuh. Jadi saya berharap panjenengan toleransi, panjenengan tepo sliro, kalau zikir, tahlil atau apa ya secukupnya atau sewajarnya saja. Ada kan yang teriak-teriak sampai seperti itulah, itu kami hanya mengingatkan seperti itu. Karena kalau tidak ya monggo, wallahu alam, karena kita di tempat keramat seperti ini harus hati-hati. Dan kami sebelum ditutup, kami sebagai pengelola tidak henti-hentinya memberikan edukasi kepada para peziarah lewat corong mic untuk selalu berhati-hati. Ada satu Mas yang menjadi penutup, ajaran beliau yang Sunan Kalijogo Raden Syahid, ajaran hidup beliau yang sampai sekarang dan yang akan datang saya kira masih tetap relevan sekali untuk kita pakai, yaitu ada Molimo. Panjenengan perso Molimo ya. Dulu Molimo itu yang versi Belanda, karena kita tahu Belanda itu hanya memang memecah belah persatuan kita. Jadi Molimonya Belanda itu ada madat, minum, madon,
maling, main dan lain sebagainya. Itu Molimonya Belanda memang di anu seperti itu. Masyarakat yang belum tahu termakan oleh isu-isu seperti itu. Ternyata Molimo itu yang satu ajaran beliau yang Sunan Kalijogo ini, yang satu itu menembah atau menyembah kepada Allah, karena kita itu makhluknya menyembah kepada Sang Khalik, itu menembah. Kemudian mangabdi, kita itu harus berbakti kepada orang tua sebagai bentuk birrul walidain kita kepada orang tua. Kemudian maguru, kita menuntut ilmu harus berguru. Ilmu apa saja harus berguru. Apalagi ilmu agama, harus ada gurunya, harus ada sanatnya. Kemudian yang keempat, makaryo. Sebagai ikhtiar orang hidup harus bekerja, berusaha, itu makaryo. Kemudian yang kelima, martopo. Laku prihatin, hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan walaupun dia punya. Yang Sunan punya macul gitu di sawah, beji itu yang dianu emas. Yang Sunan punya, tapi hidup sederhana, hanya baju loreng hitam dan lain sebagainya. Itu Molimo yang ajaran yang Sunan Kalijogo itu. Kemudian Marsudi Ajining Sariro, itu hargailah dirimu sendiri sebelum menghargai orang lain. Jadi harus diri kita sendiri harus kita hargai, kita muliakan, jangan sampai berbuat yang tidak-tidak, karena berbuat yang tidak-tidak akhirnya tidak mulia lagi diri kita, berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri sebelum menghargai orang lain. Itu saya kira pada kesempatan siang hari ini, mungkin lain waktu bisa disambung lagi. Itu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.